Berbagai sektor terdampak akibat pandemi COVID-19. Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor pariwisata. Menurut GIPI, 9 juta US dollar menjadi kerugian di sektor pariwisata. Lantas, apa yang menjadi dampak terbesar dari pandemi COVID-19 untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif? Dan seperti apakah kemudian juga langkah-langkah penanganan yang akan dilakukan oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia? Kami akan membahasnya bersama Sekretaris GIPI Sulawesi Tengah, Bapak Inyoman Slamet. Sudah terhubung bersama kami, Pak Nyoman. Selamat malam, Pak Nyoman. Halo, selamat malam, Pak. Baik, apa kabar, Pak? Halo. Iya, Pak Nyoman, apa kabar, Pak Nyoman? Sehat, Bapak? Halo. Iya. Ya, Pak Nyoman bisa mendengarkan suara kami? Kang Gonaldi, halo. Iya, Pak Nyoman, Anda bisa mendengarkan suara kami dengan jelas, Bapak? Iya, terdengar tapi putus-putus, Bu. Oke, Baik, nampaknya. kita mencoba saja bagaimana? ya. Iya. Baik, kami mencoba Pak Nyoman. Pak Nyoman, Ya. Iya, Pak Nyoman, kita tahu hampir semua sektor terdampak COVID-19 ini, namun kalau kita berbicara soal pariwisata, apa yang menjadi dampak terbesar di sektor ini, Pak? baik. Jadi berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini memang hampir semua sektor mengalami permasalahan. Tetapi di sektor pariwisata memang sangat terasa dampaknya karena memang tidak bisa ada kegiatan yang sifatnya untuk mendatangkan wisatawan ataupun kegiatan-kegiatan yang kita harapkan menjadi sumber pemasukan bagi mereka-mereka yang memiliki usaha pariwisata. Apalagi saat ini yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepariwisataan, baik perhotelan, tempat-tempat wisata dan lain sebagainya itu sangat menjadi lumpuh secara total ya. Tapi saya berharap bahwa kedepannya kita masih bisa untuk membenahi ini. Pak Nyoman. Dari sisi Ya. masyarakat kita, sebenarnya ini adalah merupakan persoalan yang seharusnya diambil sisi positifnya. Oke. Pada saat ini begitu ada kondisi pandemi ini kita mulai untuk bagaimana belajar dari situasi saat ini. Baik. Menyangkut pariwisata, misalnya menjaga bagaimana kebersihan, menjaga Pak Nyoman. bagaimana ketertiban kita dalam berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Iya. Banyak Baik. Pak Nyoman, Ya. sudah dikalkulasi begitu kerugian di sektor pariwisata untuk Sulawesi Tengah berapa jumlahnya, Pak? Kalau dari sisi kerugian, saya belum bisa memberikan kepastian berapa jumlahnya, tetapi yang jelasnya ada hampir 1000-an jumlah pekerja pariwisata perhotelan itu yang dirumahkan. Baik. Jadi Baik. secara tidak langsung bahwa mereka sangat menerima dampak ini. Baik. Dan ini kita berharap kepada pihak pemilik pariwisata, usaha-usaha pariwisata dan pemerintah itu bagi masyarakat atau karyawan yang bekerja di bidang pariwisataan itu tidak harus dihentikan atau di PHK. Baik. Tapi sementara mereka hanya dirumahkan sajalah. Baik, Pak Nyoman, artinya Itu 1000 pekerja ini sudah menjadi hitungan begitu, Pak, yang dirumahkan. Lantas dari GIPI sendiri apa yang menjadi intervensinya, Pak, atau bantuan khususnya kepada 1000 pekerja ini, Pak Nyoman? Ya, kami dari GIPI, dari program nasional itu, saat ini ada program pendataan terhadap usaha-usaha pariwisata yang ada di seluruh Indonesia itu untuk bisa mendapatkan bantuan. Tetapi untuk karyawan maupun untuk pegawai-pegawai pariwisata, sampai saat ini kami hanya berharap ada bantuan dari pihak pemerintah dan juga bantuan dari tempat mereka bekerja, perusahaan itu untuk memberikan semacam jaminan sosial lah kepada mereka untuk Baik. kepentingan keluarga. Apalagi sekarang menjelang Hari Raya Idul mendekati Fitri. acara Lebaran ini yang memang masyarakat sangat membutuhkan bantuan itu. Baik, jadi bantuan GIPI menyasar ke siapa saja, Pak? Karena dari pekerja ini diharapkan pemerintah begitu. Nah, untuk GIPI sendiri menyasar ke siapa, Pak? Nah, kami dari GIPI itu ada program yang dilakukan oleh pusat, kami sementara mendata ini. Iya. Jadi berapa banyak usaha-usaha pariwisata yang kemungkinan membutuhkan bantuan, tetapi bantuan itu sifatnya masih selektif. Jadi ada pihak pusat itu menyeleksi mana yang kira-kira bisa mendapatkan bantuan pinjaman untuk kegiatan usaha pariwisata itu, tentu dengan kriteria yang ditentukan oleh DIPI pusat. Nah, Baik. ini juga kami berharap rekan-rekan semuanya yang tergabung dalam gabungan industri pariwisata itu proaktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya konsultasi,
diskusi dalam kegiatan-kegiatan dilakukan oleh GIPI Pusat. Termasuk Kami juga menyasarnya kepada mereka-mereka yang memiliki usaha kepariwisataan, khususnya yang berada di daerah Sulawesi Tengah. Termasuk juga relaksasi pajak begitu Pak Nyoman? Termasuk, karena ini berkaitan dengan pendapatan mereka sangat minim, misalnya perhotelan. Hari ini perhotelan pengunjung tidak ada, hotelnya itu boleh dibilang hampir dikatakan tutup gitu kan. Itu sudah berlaku Pak Nyoman? Kami berharap kepada pemerintah untuk tidak melakukan pajak itu untuk sementara mereka bisa ada penundaan. Sudah berlaku Pak Nyoman? Sudah? Sementara kami proses ini dalam usulan kepada pemerintah agar semua perlakuan itu bisa diberikan keringanan kepada pemilik usaha pariwisata. Baik, Pak Nyoman, kalau kita bicara industri pariwisata ini kan memang banyak sektor begitu Pak. Ada destinasi, kemudian ada perhotelan tadi sudah dibahas. Bagaimana kemudian dengan industri kuliner Pak atau toko souvenir begitu? Apakah ini kemudian juga terdampak Pak Nyoman? Sangat terdampak. Artinya gini, kalau kuliner itu terdampaknya karena mereka memang tidak bisa melakukan pasaran bebas ya, menjual segala macam di tempat-tempat umum, tetapi mungkin ada upaya-upaya yang mereka lakukan sekarang, misalnya penjualan online atau melakukan hal renovasi dari sisi misalnya bisa orang datang berbelanja tapi tidak makan di tempat itu, tapi mereka harus membeli dan membungkus membawa pulang. Ini harus ada upaya-upaya dari pihak pengelola kuliner itu untuk melakukan inovasi-inovasi dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya, baik. Pak Nyoman, dari Kementerian Pariwisata begitu sudah melakukan istilahnya membuat 3 tahapan untuk merespon dampak dari COVID-19 ini. Yang pertama adalah tanggap darurat, kemudian pemulihan dan normalisasi. Ini juga sudah diramu di tingkatan provinsi begitu, khususnya GIPI Pak. Ya, kami GIPI sebagai wadah bernaungnya gabungan industri pariwisata, sampai saat ini sih baru pada tataran kami melakukan hal-hal diskusi, kemudian klarifikasi berkaitan dengan beberapa sih jumlah mereka, kemudian berapa tenaga kerja di PHK-kan. Sampai sekarang juga kita belum ada melakukan kegiatan yang sifatnya memberikan semacam stimulan terhadap mereka-mereka yang terdampak ini. Nah, secara langsung memang belum, tetapi upaya-upaya itu akan kami lakukan sebagai bentuk apresiasi kami terhadap kegiatan kepariwisataan secara umum. Ada target, saat ini baru pendataan. Ada target Pak, kapan semua ini akan berakhir begitu? Pendataan ataupun upaya-upaya lain. Tidak terlalu lama. Artinya begini, kami pada tataran ini hanya bisa memberikan pendataan, hanya mendata saja untuk solusi itu, karena kita GIPI ini bukan organisasi benefit yang memiliki modal, jadi kami hanya mencarikan solusi bagi mereka-mereka yang memiliki usaha pariwisata dan terdampak. Paling tidak kita memajukan link itu kepada pemerintah secara umum. Pak Nyoman, jadi kalau kita kurang bagus, agak putus-putus ini di daerah ini. Iya, kita akan terus mencoba begitu Pak untuk jaringan yang lebih baik lagi. Pak Nyoman, kalau kita bicara tentang tingkat kunjungan wisatawan ke destinasi yang ada di Sulawesi Tengah pun juga menurun begitu Pak. Artinya mungkin sama sekali tidak ada kunjungan untuk waktu sekarang Pak. Boleh dibilang begitu Pak, karena memang kita kan ditutup sekarang. Penerbangan ditutup rata-rata, kita kan kunjungan wisatawan itu kan dari penerbangan itu, dari luar daerah ya. Kemudian kita juga ada larangan-larangan untuk berkumpul, oleh karena itu jelas hampir semua tempat-tempat pariwisata itu ketutup sekarang. Dan itu udah ada himbauan memang dari pemerintah. Tetapi menurut saya ada beberapa hal yang mungkin bisa kita melakukan kegiatan itu hanya dengan berbenah saja. Ya. Walaupun saat ini ada upaya pemerintah untuk membuka celah lagi untuk melakukan penerbangan, tapi untuk kita daerah Sulawesi Tengah, karena kondisi kita masih sangat rawan ini, maka kami juga memberikan saran sebaiknya mengikuti anjuran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur. Baik, Pak Nyoman, apakah kemudian tidak ada kreativitas gitu yang akan dilakukan oleh GIPI, misalnya ada virtual mengunjungi destinasi wisata begitu yang dilakukan secara virtual, artinya masyarakat pun juga bisa terhibur begitu Pak? Baik. Sampai saat ini sih kami belum, karena kami bukan sebagai pengelola pariwisata, tapi mereka adalah diberikan keleluasan kepada usaha-usaha pariwisata untuk melakukan hal seperti itu. Jadi kita hanya sebagai mediasi menampung apa yang mereka ingin sampaikan saja. Baik, Pak Nyoman, termasuk juga memikirkan bagaimana ke depan psikologis para
traveler ini ya, tourist behavior ini behavior, betul. Pak Nyoman, yang nantinya akan berubah begitu seiring berjalannya waktu. Karena kami mendapatkan studi begitu Pak Nyoman, mungkin nanti tidak akan ada perjalanan yang bersifat grup, tapi lebih kepada keluarga ataupun pribadi begitu. Iya. Itu kan masih wacana. Kita melihat, kita berdoa aja bersama-sama. Kita ikut dulu aturan yang dianjurkan pemerintah. Kalau situasi ini kembali normal, saya pikir akan kembali seperti sedia kala juga. Hanya saja memang kita harus berbenah lagi bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan itu sedapat mungkin kita bisa mengutamakan untuk kesehatan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang sifatnya bisa berakibat fatal. Paling tidak untuk saat ini memang boleh dibilang untuk kegiatan pariwisata itu masih tertutup lah sementara waktu ini. Baik, Pak Nyoman, yang terakhir, apa yang kemudian bisa menjadi himbauan begitu Pak? Karena jujur saja kami pun juga sangat merindukan kegiatan wisata begitu Pak. Apa yang kira-kira akan menjadi langkah dari GIPI begitu Pak nantinya ke depan? Baik, jadi kami hampir setiap minggu itu di hari Jumat itu melakukan kegiatan-kegiatan diskusi dengan pusat. Oleh karena itu silakan bagi mereka-mereka yang memiliki dunia pariwisata, memiliki perkembangan wisata, silakan untuk melakukan diskusi itu. Paling tidak kami GIPI membuka diri untuk selalu ada acara diskusi via Zoom untuk sementara waktu agar kita bisa mencari solusi-solusi apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pariwisata di Sulawesi Tengah. Tapi kami berharap yang putus asa, yang jelasnya kita tetap akan memajukan pariwisata itu apabila corona sudah bisa kita atasi bersama. Baik. Terima kasih Pak Nyoman Slamet, Sekretaris GIPI Sulawesi Tengah sudah bergabung dan berdialog bersama kami.